Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta satu orang siswa Anton untuk memimpin kita. Teman-teman, mari kita berdiri. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan hati kita untuk berdoa. Dan marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sudah sebelum Pak absen dulu ya. Ya, Pak. Hadir semua Kak? Hadir semua, Pak. Dia, Hadir, Pak. Alexa, Hadir, Pak. Amira, Hadir, Pak. Amelia, Hadir, Pak. Andika, Hadir, Pak. Bintang, Hadir, Pak. Philip, Fitri Aringi, Hadir, Pak. Iqbal, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Irfan Geta, Hadir, Pak. Maisa. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Iya, Pak. Oke, syukur karena tidak ada yang alfa dan tidak ada yang Sakit. Baik, sudah anak-anak, kita sekarang pelajaran tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Anton, sebutkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Matahari, air, udara, dan tanah. Ya, matahari, Air, udara, dan tanah. Maria, coba apa kegunaan air? Air untuk minum, mandi, dan mencuci pakaian. Sekian. Apa kegunaan udara? Bernafas. Bernafas. Jadi itulah saya katakan bahwa sumber daya alam itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Coba Yuan sebutkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu bara, minyak bumi, gas alam. Coba Fikram sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Matahari, udara, air, tanah. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu matahari, air, udara, dan tanah. Itulah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan nyatanya kita. Kita tujuan pelajaran kita hari ini yaitu sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Baik, sudah. Sebelum itu kita memperhatikan video yang Pak tayangkan. Memperhatikan video yang Pak tayangkan.
melalui dan sumber daya alam yang terdapat di melalui sumber daya alam apotek dan sumber daya alam biologi. Jadi sekarang anak-anakku kita bagi dalam 3 kelompok. Bagi dalam 3 kelompok. Pak kasih waktu 15 menit untuk dikerjakan. Sebentar presentasi di depan.
Sudah? Habis? Sudah. Kelompok ini sudah habis belum? Sudah. Kelompok itu sudah? Sudah. Kelompok ini sudah? Sudah. Kalau sudah, saya minta kelompok cantik. Kelompok cantik untuk kelompok singa dulu. Kelompok ini dulu, kelompok ini untuk melaporkan hasil diskusinya di depan. Siapa dan siapa kemarin? Teman-teman, kami dari kelompok Macan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya Rindu, silakan membacakan soal. Sebutkan sumber daya alam yang ada di sekitar Anda. Air, batu bara, udara, gas alam. 2. Apa manfaat sumber daya alam tersebut? Air, manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, minum. Batu bara, manfaatnya sebagai bahan bakar fosil yang terjangkau sebagai komponen produksi baja. 3. Udara, manfaatnya adalah untuk bernafas. Makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernafas. Tanpa udara manusia tidak dapat bisa hidup. Gas alam, manfaatnya untuk dipakai untuk kompor pada rumah tangga dan bahan bakar kendaraan. 3. Manakah sumber daya alam tersebut yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sedangkan dapat diperbarui adalah angin, air, dan sinar matahari. 4. Sumber daya alam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari adalah air. 5. Bagaimana cara Anda menghemat penggunaan sumber daya tersebut? Cara penghematan penggunaan sumber daya alam air adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan di laut, tidak boleh mencemari air. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Kami dari kelompok singa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya Farah, silakan membaca soal. Sebutkanlah sumber daya alam yang ada di sekitar Anda. Matahari, air, tumbuhan dan hewan, udara. Apa manfaat sumber daya alam tersebut? Matahari contohnya bisa mengeringkan pakaian. Air contohnya untuk minum, mandi, dan lain sebagainya. Tumbuhan dan hewan contohnya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Udara contohnya membantu penyerbukan bunga sebagai sumber untuk bernafas. Manakah sumber daya alam tersebut yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya minyak, batu bara, gas alam, dan energi nuklir. Dan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan, tumbuhan, air, tanah, udara. Sumber daya alam apa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Matahari, tumbuhan, hewan, air, minyak bumi, geotermal, tanah. Bagaimana cara Anda menghemat penggunaan sumber daya alam tersebut? Menghemat penggunaan air, contohnya mematikan keran air saat tidak digunakan. Menghemat sumber daya tumbuhan dan hewan, contohnya jangan memburu hewan dan merusak tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Soal evaluasi nanti kerjakannya.
kumpul sudah. Satu orang kumpul. Satu orang kumpul. Kumpul sudah. Ya, kumpul sudah. Orang kumpul. Sudah.